Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi yang berjudul golongan alkali tanah atau 2A, yang dimana anggotanya terdiri dari yang pertama adalah Gilang Saputra, kedua adalah Rizky Maharani, yang ketiga adalah Romi Triadi Nugroho, yang keempat Tiara Karisma, yang kelima adalah Dina Nur Khalifah. Baiklah, untuk penyampaian pertama itu dari saya sendiri, yaitu Romi Triadi Nugroho. Yang pertama itu adalah logam alkali tanah. Logam alkali tanah ini merupakan unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A dalam sistem periodik, yaitu berilium, magnesium, kalsium, strosium, barium, dan radium. Logam alkali tanah juga membentuk basa, tetapi lebih lemah dibandingkan logam alkali. Logam alkali tanah ini sukar larut dalam air. Unsur-unsur golongan 2A ini umumnya mudah ditemukan dalam tanah berupa senyawa tak larut, sehingga dinamakan logam alkali tanah. Yang termasuk ke dalam logam golongan 2A itu adalah berilium, magnesium, kalsium, strosium, dan barium. Logam alkali tanah ini juga bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Relatif lunak, tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Logam alkali tanah ini bisa menghantarkan listrik dengan baik kecuali berilium, bisa bereaksi dengan membentuk alkali oksida kuat kecuali berilium. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan disampaikan oleh Tiara Karisma. Kepada Tiara saya persilakan. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat keperiodikan logam alkali adalah sebagai berikut. Semakin besar periode, semakin besar pula jari-jari atomnya. Dengan demikian, jari-jari atom terkecil dimiliki oleh berilium, sedangkan terbesar dimiliki oleh barium. Semakin besar periode, maka semakin kecil energi ionisasi dan keelektronegatifannya. Namun demikian, daya reduksi menjadi semakin besar. Logam alkali tanah juga memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2 atau selalu berpasangan. Alkali tanah memiliki energi ionisasi lebih besar daripada logam alkali karena jari-jari atomnya lebih kecil dan elektron valensinya selalu berpasangan. Energi hidrasi ion M2+ alkali tanah lebih besar daripada energi ionisasi M+ pada logam alkali. Akibatnya, logam alkali tanah lebih mudah melepaskan elektron valensinya sehingga stabil sebagai ion +2. Logam alkali tanah juga mudah membentuk kristal dengan susunan rapat, sehingga lebih keras daripada logam alkali. Berilium memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan kovalen, karena energi ionisasi dan keelektronegatifannya cukup tinggi. Logam alkali tanah merupakan reduktor kuat karena potensial reduksinya bernilai negatif. Terima kasih kepada Tiara Karisma atas penyampaiannya. Saya lanjutkan kepada Rizky Maharani. Kepada Rizky saya persilakan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan tentang golongan 2A. Logam alkali tanah adalah 6 unsur dalam golongan 2A pada tabel periodik. Mereka adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur-unsurnya memiliki sifat yang sangat mirip. Mereka semua adalah logam berkilau, putih keperakan, agak reaktif pada suhu dan tekanan standar. Secara struktural, mereka memiliki kesamaan, yaitu kelopak elektron S terisi penuh. Artinya, orbital ini lengkap berisi 2 elektron, sehingga unsur-unsur ini mudah kehilangan kedua elektron keluarnya untuk membentuk kation dengan muatan +2. Dan tingkat oksidasi
atau bilangan oksidasi plus 2. Semua logam alkali tanah yang ditemukan terdapat di alam. Percobaan telah dilakukan. Unsur mencoba mensintesis unsur 120 calon anggota berikutnya pada golongan ini, namun mereka mengalami kegagalan. Terima kasih kepada Rizky Marani atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Nur Khalifah. Pada Dina, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dari golongan 2A. Sifat kimia unsur logam alkali tanah atau golongan 2A adalah dapat bereaksi dengan air dan membentuk basa. Selain itu, ketika direaksikan dengan oksigen, logam alkali tanah dapat membentuk oksida basa. Logam alkali tanah juga dapat bereaksi dengan hidrogen menghasilkan senyawa hidrida. Jika direaksikan dengan nitrogen, logam alkali tanah akan membentuk nitrida. Jika dibakar, unsur-unsur alkali tanah juga menghasilkan warna yang khas. Api dari berilium dan magnesium akan berwarna putih. Pada kalsium berwarna jingga, pada strontium berwarna merah, dan pada barium berwarna hijau. Next. Terima kasih kepada Dina Nur Khalifah atas penyampaiannya. Saya lanjutkan kepada Gilang untuk menyampaikan materinya. Baiklah, berikutnya adalah beberapa sifat kimia alkali tanah lainnya. Yang pertama, logam alkali tanah memiliki jari-jari atom yang besar dan harga ionisasi yang kecil. Kemudian semua logam alkali tanah juga mempunyai kecenderungan teratur daya reduksi yang semakin kuat dari berilium ke barium. Kemudian mudah membentuk ion-ion positif. Semua logam alkali tanah merupakan logam yang tergolong reaktif meskipun kurang reaktif dibandingkan dengan unsur alkali. Selanjutnya, senyawa BeOH2 bersifat amfoter, artinya bisa bersifat asam ataupun basa. Saat bereaksi dengan asam encer, hanya Be yang bereaksi lambat. Kemudian logam alkali tanah dibuat melalui proses elektrolisis, fluorida dan fluorida cair, dan juga reduksi dengan karbon atau aluminium. Kemudian sifat fisika golongan 2A. Logam alkali tanah merujuk pada unsur-unsur yang berada pada golongan 2A, yaitu berilium Be, magnesium Mg, kalsium Ca, strontium Sr, barium Ba, dan radium Ra. Berdasarkan sifat fisiknya, logam alkali tanah memiliki titik lebur, titik didih, massa jenis, dan kekerasan materi yang lebih besar dibandingkan logam alkali seperiode. Hal ini dikarenakan unsur-unsur logam alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluar, sehingga ikatan logamnya lebih kuat. Logam alkali tanah umumnya sulit dilarutkan dalam air dan banyak terdapat di bawah tanah atau dalam bebatuan kerak bumi. Terima kasih kepada Gilang atas penyampaiannya. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Tiara Karisma untuk penyampaiannya. Baik, selanjutnya kegunaan golongan alkali tanah. Yang pertama, berilium. Berilium ini merupakan logam yang ringan dan keras. Biasanya berilium ini digunakan untuk campuran pegas dan klip, dan digunakan juga di industri nuklir karena adanya daya absorpsi yang rendah terhadap radiasi. Yang kedua, ada magnesium. Magnesium ini digunakan untuk membuat paduan logam yang terutama perpaduan magnesium dan aluminium. Aliase ini digunakan sebagai bodi mobil dan pesawat karena kuat, ringan, dan tahan lama, dan juga tahan korosi. Campuran magnesium digunakan dalam bidang farmasi, yaitu obat mah untuk menetralkan asam lambung HCl. Yang ketiga ada kalsium. Kalsium ini digunakan untuk kapur atau CaO, kapur yang telah dipakai saat zaman Yunani untuk membangun kuilnya. Romawi untuk jalan raya, dan Cina untuk pencampuran tembok Cina. Kalsium aluminosilikat merupakan semen yang dibuat dari kapur, pasir, dan tanah liat yang dipanaskan pada suhu 1500 derajat Celcius. Kapur juga digunakan untuk pembuatan karbid. Yang terakhir ada strontium.
Strontium ini digunakan untuk membuat kembang api alias CBANI untuk tabung vakum. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya Tiara. Dengan berakhirnya penyampaian dari Tiara tadi, maka berakhirlah presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.